The challenge is about the time, right? Because Because we comes with a different college, so we our challenge is to arrange the time, so with the other friends. Katanya, bumi itu berputar. Begitupun kehidupan di dalamnya. Kadang di bawah, kadang di puncak. Dunia membenci, dunia berpihak. Begini loh. Iya, bentar-bentar. Aku turunnya loh. Wow. Ini sih tambah recording gitu. ya guys tombol sadar. Tombol. Oke, lu cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Yo imamen. Cek. Oh yo. Kan ini Tesa. Udah ganteng kan. Untuk mepet arek? Tuh. Ini kurang mepet. Ya kan aku ngene ae. Kono berubah ae. Ngene. Gak berubah gitu. Sip. Kurang mepet kan lagi kok. Bilangnya itu kayak gini. Ketok. Share dulu, Bro. Ini ya. Iya lah. Ya. Oke. Yes. Cek kamera utama nih, Cek. Kamera utama Lumi. Lumi jauh. Iya. Kamera utama Lumi.
Bisa. Is. Yo, bisa. Bisa itu. Wis. Bisa. Wis. Roll Roll. and action. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ngambil aku, Ceko di acara ngoceh, ngomong, rada mepet dah. Ngomong cengengesan bareng konco. Nah, iki aku ambek. Mungkin konco lah itu. Oh iya. Dulu. Oh iya dulu. Pak Rendro. Nah, jeneng sampean dawane sapa? Destian Rendra Pratama. Anjene yo. Lah Goro yo James ta. Cok. James sih lo. Ono James koyo ngene lho. Terus iki Pak Rendro iki salah satu idolaku ya. Aku penggemari. Meskipun dek kono akeh sing wong ngene-ngene, aku tetep penggemari. Apa gini-gini ya? Apa cek. Palsu. Jadi, gak palsu temenan nih. Jadi Pak Rendro itu idolaku dalam hal pembuatan film. Ya. Takon-takon Pak Rendro. Iya, Ya. iya. Sing pertama kali. Sampai mulai kapan sih tulisan film ini? Gak tahu tulisan Maksudnya gawe film. Ya nek tulisan gak tahu. Gawe film. Film tuh bukan mainan, Oh Cek. iya bener. Satu. Mahal soalnya. Iya bener. Sejak SMA. Bukannya SMP. Enggak, SMA aku baru kenal pembuatan film. Kelas 1 SMA. Iku sapa sing ngurus? Sing ngurui bukan ngurui tapi ada salah seorang guru yang memperkenalkan. Jadi waktu itu aku dan teman-teman itu tergabung dalam sebuah ekstrakurikuler namanya SMAC, Semaba Multimedia Club. Semaba itu SMA 1 Batu. Oh, sama lulusan SMA 1 Hmm. Batu. Itu angkatan pertama, Bu. Angkatan pertama yang ada di Ekskul. ekskul itu. Yang sebenarnya ekskulnya juga ya karena baru ya. Oh. Jadi ilmunya juga masih terbatas banget. Jadi waktu itu diajarin bikin film itu cuman seadanya gitu loh. Maksudnya suruh eksperimental wis. Eksperimental cerita idenya kayak gini, wis rekaman, mana diedit wis cuma gitu. Ngono tok. Jadi nggak ada yang namanya penulisan skrip, apa ya, urutan-urutan yang ada dalam pembuatan film serta hierarkinya itu Gak ono waktu. ngawang wis. Waktu itu ngawang banget. Cuman waktu itu alhamdulillahnya kelas 10 itu pertama kali bikin film tanpa skrip, tanpa skenario, pokok gawe. berangkat di lokasi langsung rekam pakai handycam, belum ada kamera Sing kok saiki ya. nggak kayak sekarang wis. Jadi DSLR itu masih tabu untuk digunakan sebagai video. Waktu Waktu itu DSLR itu kayak buat foto aja gitu. Nggak tahu kalau DSLR itu bisa buat video. Jadi kami pakai handycamnya itu ada pakai mini DV yang kecil itu. Iya. Ya sempat ngerasain waktu itu. Jadi transfer nang komputernya susah sih. Kan zaman itu sih disket enggak sih? Si ono. Enggak, wis flash disk. Wis flash disk, Wis ya. Cuman kalau untuk sistem perekamannya dari handycam itu sih nggak ada memori waktu itu. Pakai mini DV. Jadi lama wis dan beresiko hilang. Sempat beberapa kali itu habis syuting transfernya salah, kegoyang, handycamnya hilang. Wis File sia-sia. hilang. Iya. Nah, itu pertama kali bikin tanpa skenario, tanpa apapun, pokoknya di lokasi syuting langsung rekam. Ya apa maring ini? Ya semarin ini adegannya turu ae wis. Koyo apa? Langsung rekam aja, terus ngeditnya juga. Jadi waktu ngedit tuh nggak ada skrip habis ini apa habis ini nggak ada. Kan urutannya. Nggak ada urutannya. Jadi waktu ngedit itu ono footage iki, oh iki, wis iki dek ini ngono. Oh, ditambah-tambah tok. Tambah tok wis. Waktu itu bener-bener ngeblank wis, ngawang lah, nyoba. Iku tahun piro? Tahun 2009. Berarti awal mlebu SMA ya. Awal kelas masih 1. kelas 1. Ya itu, tapi untungnya alhamdulillahnya film itu film pertamaku sebagai seorang pelajar dan sebagai awal jadi pengen filmmaker. Itu film itu memenangkan film festival film pendek pelajar tingkat provinsi juara 2 dek acaranya di Matos waktu itu. Dapat hadiah 3,5 juta. Zaman niku ya. 3,5 juta.
itu Oke. ya mungkin ya karena ya aku sih mikirnya karena mungkin di tempat lain pun SMA SMK lain pun juga masih sama sih ya. mungkin progresnya ya. Jadi kita kayak walaupun dengan cara yang seperti itu ternyata bisa gitu loh. Terus akhirnya karena itu fun, seneng banget waktu syuting banyak guyone gitu, akhirnya lanjut wis. Lanjut. Seneng wis waktu itu akhirnya. Terus mari ngono kan 2010 ya. Heeh. Mulai SMA mulai ngerti maneh enggak tingkatan oh sakjane juga iku kudu teknik yang ngene mulai nulis storyboard enggak sih waktu itu? Iya. Storyboard belum sih ya. Oh sih durung iku. Cuman sebagai karena wis iku Menang. wis dadi karya lah ya. Heeh. Mesti dirender wis jadi sebuah anu. Heeh. Iku akhirnya mulai sadar teknik-teknik penceritaan loh. Maksudnya sadar movement kamera, movement apa gitu. Akhirnya karena dari basicnya dari kecil tuh emang senang nonton film. Jadi ketika mau bikin lagi, Ini apa iki? Tiga kali. Yo kak terus lanjut. Lanjut Pak. ya, wis ya. Lanjut Pak aman iki. yang Iya. pemirsa Rada error lho kak ya, sepurane kak ya. Terus ya apa? ya gitu. Karena wis dari kecil tuh wis senang nonton film, akhirnya waktu mau project selanjutnya itu Semangat. lebih sadar akan movement dalam film. Oh berarti mulai riset maneh ya, mulai belajar maneh enggak sih? Ya gini, waktu cuman nyoba-nyoba itu kan sekenanya. Ketika ada rencana mau bikin lagi, itu waktu nonton film jadinya jadi lihat banyak hal gitu loh. Nggak cuma Tekniknya. ceritanya, jadinya wah Mas Iki teknisnya gini, kamera gerak ke sini gini, wah keren ya gerakannya gini, transisinya asik ya gitu. Jadi waktu itu mulai sadar wis. Karena kalau misalkan nggak mulai bikin film, nggak mulai ngerekam-rekam, mungkin hal-hal seperti itu nggak akan sadar karena kita cuma melihat film sebagai audiens, sebagai penonton kan. Kita cuma fokus ke ceritanya dan semua teknik-teknik itu kan Ganti mana gitu. iya itu kan bagian dari penceritaan, alat penceritaan. Jadi kita yang nggak akan sadar akan hal itu kalau misalkan itu bagus. Nah karena sudah mulai bikin film pertama tadi, nonton film jadi beda. Karena nonton film jadinya nonton gerakan nih, oh iya gini oh ini kok gak gawe ini ngono. Fully rada gak nikmati filmnya secara cerita ya. Fully secara Ya Apa tetap dari cerita tetap, cuman tingkat kesadaran visualnya Oh, jadi terbuka lebih lah. terbuka lah gitu. iku akhirnya mulai project-project selanjutnya ya. Kan ini wis mulai menang. Terus moro melok project film-film maneh enggak sih waktu SMA? Waktu SMA iya, Wis ping piro selama sampean mulai kelas 1 sampai kelas 3 iku wis nggawe pirang film waktu itu? kalau tak hitung sih harusnya ada 4 film. 4 film. 4 film. 4 film ya. Iku melok festival kabeh. Maksudnya melok film ono. Iya, semua ikut lomba tingkat pelajar. Menang Alhamdulillah. kabeh. Kita punya kutukan. Oh. Waktu SMA itu selalu juara 2. Oh, gak tau juara sih. Gak pernah juara 1. Kampung. Itu ya, iya terus. tapi itu kutukan wis. Entah kenapa selalu juara 2 baik tingkat nasional maupun daerah. provinsi pasti tingkat nasional. Pasti juara 2. Ya mungkin cek sadar diri ngono ya. Iya. Lakon iku yo teknikmu ku yo sik amburadul, Oh. cek gak ndang ngono. Tapi waktu itu saingannya api-api nggak sih? Menurut sampean pada zaman itu, sing maksudnya tekniknya yo secara mateng ya belum mateng teman kok saiki kan. Waktu itu sih ya apa? Ya. Saingan waktu itu Kalau untuk saingan yang kami tahu, aman aku cek. aman. Aman ya? Iya. Ya kalau untuk saingan sing tak ngerteni yang kami satu tim tahu itu, kalau untuk tingkat yang setara itu bisa tak bilang sama lah. Bisa aku bilang sama. Malah aku merasa waktu itu kita kreatif banget gitu. Anak-anak aku dan teman-teman itu kayak nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Kalau yang bisa dibilang lebih bagus itu waktu itu saingan kalau misalkan saingannya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh. Karena kita sempat ngikutin film kita itu ke lomba yang lebih tinggi lagi yo. yang saingannya bukan cuma Pelajar. pelajar tapi mahasiswa. Dan kita dapat juara 2 loh. Oh, keren yo. Juara satunya mahasiswa waktu itu. Di Surabaya. Di Surabaya. Oh.
Terus maning ya, mulai mlebu nang ngene kuliah. Ya. Kok mate iku, Cuk. Terus mulai merambah nang ngene kuliah. Kan otomatis kuliah waktu itu kan juga DKV ya. Lah, DKV ku diwuri film apa enggak sih? Setauku DKV ku kan malah tentang desain kan ya, kudu pelajari film kan. Iya sih, bener. Lah pokok waktu itu kok gak cukup film, sekolah film, oh nang Jogja ta, nang ndi ta. Kudu sing nang Malang malah cukup DKV sih waktu itu. DKV memang nggak ada film, tapi ada jurusan videografi. Oh, no sih. Videografi cuman apa ya, itu nggak spesifik ke film juga sih ya, tentang ke video lah intinya gitu. Dan itu cuman penjurusan di semester 5 konsentrasi ya. Jadi dari awal sampai semester 5 itu dapat semua jenis pelajaran desain dan komunikasi visual. Kemudian semester 5 dan seterusnya itu penjurusan aku ke videografi. Ya teknis yang diajarkan ya nggak kompleks amat, lebih ke dasar-dasar. Ya dasar sih menurutku. Sebenarnya pengen sejak SMA itu pengen ke sekolah film, ke ISI atau ke IKJ gitu waktu itu. Cuman faktor apa ya? Ya dari orang tua juga Oh, sih. dilarang. Bukan dilarang. Katoan. Ya kalau kejauhan sih bisa diatur sebenarnya, tapi cukup mahal gitu. Oh, mahal lah waktu itu. Mahal sih. Sampai saya larang enggak sih film, sekolah film? Aku nggak tahu ya, nggak tahu jelasnya ya. Ya nggak tahu sih, tapi ya mahal lah harusnya. Cuman waktu itu untuk biaya SPP-nya aja kita riset itu, aku riset ya cukup mahal. Belum biaya hidupnya kan jauh juga. Terus aku tuh ya sadar sih, aku sendiri nggak terlahir dari keluarga sing iso jor-joran kemana-mana gitu loh. Jadi aku ya sadar diri lah, maksudnya yang penting kuliah ya seneng gitu loh waktu itu. Jadi aku saat seadanya aja lah, kayak gini nggak apa-apa wis gitu. Yang penting iso pelajari lah, Pak. Walaupun aslinya seneng banget, maksudnya pengen banget kesana, tapi ya nggak apa-apa wis, kayaknya bisa lah gitu diriku. Terus mari ngono kan mulai kuliah. Iku mulai gawe film aneh enggak sih? Waktu awal-awal kuliah itu enggak. Apa mandek dulu? Apa akhirnya moro kenal arek-arek iki? Tetep sih. Oh, tetep iku sih. Jadi ada sisi baiknya aku nggak jadi ke sekolah film. Sisi baiknya apa, Pak? Sisi baiknya adalah aku bisa berkembang dengan caraku sendiri di sini. Contohnya, aku itu ada di kondisi yang sangat menguntungkan waktu masuk kuliah itu. Jadi aku kan kuliah di Universitas di Malang. UM ya. Terus di UM itu waktu tahun 2012 itu somehow jurusanku itu dapat keringanan, murah banget. oh iya, bener. Aku nggak tahu kasusnya, kan kasusnya. Tahu ya? Sing Pokoknya aku tahunya tahun atasku dan tahun bawahku itu mahal, kembali mahal. Cuman tahunku, 1 tahun yang angkatanku ini itu nggak ada uang gedung. Terus biaya SPP 1 semester itu cuma 1.750.000. Itu sangat murah lah untuk kuliah itu. 2012 ya, 2012. Iya, itu benar-benar aku bersyukur sih. Bahkan ibuku sampai bilang, nguliahno kok niku koyo gak nguliahno. Kayak sekolah biasa. Kayak sekolah. Jadi sak semester 6 bulan cuma 1.750.000 dan gak ada uang gedung. Ya mungkin akhirnya dengan hal itu akhirnya aku bisa dibelikan kamera DSLR pertama. Oh, waktu itu. Kamera apa itu, Pak? Aku waktu itu belinya Nikon D3200. Oh, wis. Itu tahun 2012. Ya waktu itu cukup mahal, tapi cukup bisa membuatku berkembang lah. Akhirnya aku bisa punya kamera DSLR, bisa nyoba-nyoba, jadi kenal kamera lah, kenal ini, kenal itu. Jadi tadi karena biaya kuliah murah juga, akhirnya kayak lebih bebas sih. Kan Gak terbebani lah. Terus kan mau kuliah kan sih gawe film. Nah, itu. Tim gawe film iku mulai SMA sampai kuliah iku pancet gak sih arek iku wae? Apa mari arek iki pas kuliah genti ono koncone maneh. Apa ya apa sih waktu itu? Time kan gak mungkin gawe film dhewe kan waktu itu. Ya waktu itu sih waktu masuk kuliah itu aku tetap bikin film itu sama 5 orang, termasuk aku 5 orang.
itu ya semuanya anggota SMAC ini tadi, anggota SMAC waktu di SMA. Walaupun di SMA tadi itu anggotanya Wakil sih ini. banyak, Cuma kan tadi bisa-bisa, grup mencar-mencar. itu ya. Dan ini juga mencar-mencar sih. Ada yang di UB, ada yang di Poltek, ada yang di UMM. Tapi kita ini emang satu kumpulan, Grup, satu grup ya. satu tempat, satu teman nongkrong lah intinya gitu. Jadi satu teman nonton film bareng gitu. Jadi sama mereka ini bikin film. Waktu itu bikin film bondo ini ya kamera di 3200 kuwi tok wis. Jadi lensa ya pakai lensa kit, tripod pinjem, wis. Sony. Oh tidak ada. Oh, tidak ada sound waktu itu ya. Sound ya sekarang Saat dari ada, mic kamera mic itu. kamera itu, ya. Itu bikin film romance judulnya History. Yang di masa depan History ini akan jadi nama perusahaan apa ya? Nama Production timku yang house. baru. Iku berarti waktu iku ya konco Ah. sak geng emang lah. Saking itu. Ya itu masih bikin film itu, terus sempat bikin film judulnya The Courier. Itu film aku belajar After Effects pertama kali. Jadi semua efek-efek yang ada tutorialnya di internet itu tak masukin wis. Ledakan, monster, tembakan, wis pokoknya action wis. Pokoknya semua sing ana tak masukin. Iku seneng banget waktu itu. Aku iso ngene seneng banget. Tak masuk ke kabeh. Jancuk kameraku mata-mati ae lho. Kane durung ndonga. Iya, bener sih. Masuk Wes, Oke, terus mari ngono ya. Kan akhirnya mulai ya iku mangan kanca-kanca iku mang. Terus mari ngono. Kok iso iki sing rada gede-gede ya. Kok iso mari ngono dadi nang ngene history iki mang ya apa? Awal history. Dadi iso kok terbentuk history ku mang, ceritane apa sih kok sampai saiki jenenge gede lho. Kan otomatis kan teko sampean bu kenalan maning ngono enggak sih? Iya. Apa sadurunge kuwi sanjene ono cita-cita nggarap duwe production apa PH tapi karo jenenge waktu itu. Waktu berlima itu kami menamakan diri kami Byte Pictures. BT, Byte Pictures. Itu kami menghasilkan 4 film lah kayak History, The Courier, Purs, sama Fugio. Fugio ini kerjasama sama temanku DKV Rumah Dokar. Itu dari Byte ini kita sempat ngikut beberapa Festival. lomba film pendek yang diadakan kampus-kampus gitulah pokoknya. Ada yang dari eventnya UB, eventnya apa gitu. Ya itu sempat dapat juara lah waktu itu. Oleh juara ya. Waktu itu sempat dapat juara. Waktu itu ada yang dari acaranya komunitas film di UB gitu. Kami ngikutin Fugio sama Purs. Itu dapat juara 1 dan 2. Wah, keren yo. Kayak iki yo. Tapi aku nggak tahu saingannya itu, ya saingannya sih nggak banyak juga sih kayaknya, itu saingan antar kampus gitu loh. Tapi waktu itu cukup memacu semangat untuk bikin film terus gitu loh. Sampai akhirnya tahun 2016 itu salah satu temanku di DKV, tapi beda kelas, itu namanya Bima. Kalau pemirsa penasaran, dia ada di belakang kamera sekarang, Suki Bim. Nah, Suki Bim ini ngajak aku, "Dulu ayo nggak film, koncoku ngajak nggak film. Mana ketemu nambah RE gitu kan." Ya wis besoknya ketemuan sama, akhirnya waktu itu kenalan sama yang namanya Premi sama Wildan. Premi sampai Wildan. Ini sama Wildan. Koncoy. Temannya Bima. Temennya Bima ini yang Premi. Ah. Wildan ini temennya Premi. Oh. Akhirnya ketemu berempat ini kan. Rapat. Omong-omongan biasa. Ya ngomongan lah ngajak-ngajak. Ayo iki ono lomba ini. 5-minute video challenge yang ada Telkomsel. Jurinya ada Joko Anwar, Monty Tiwa, Molly Surya. Ya. Joko Anwar, Monty Tiwa, Molly Surya bisa nggak? Lucky. Lucky Kuswandi. 3 itu toh. 3 itu waktu itu tahun Saudara 2016. saudara gendeng-gendeng. Saudara gede. Iya, waktu itu apalagi Joko Anwar itu salah satu saudara favoritku. Jujur waktu itu aku mau diajak karena jurinya dia. Aku tuh waktu diajak ikut lomba ini karena jurinya Kak Joko Anwar. Sedangkan waktu itu aku di DKV cukup desperate karena aku tuh bikin film deh Kota Malang yang apa ya, menurutku dilirik
industri aja kayak gak wis aduh wis kayak kan pandang apa kan masa depan lah ibaratnya. maksudnya kayak orang-orang yang ke industri biasanya dari Jogja, isi Jakarta, IKJ, SAI dan lain-lain itu yang masuk ke industri itu. Sedangkan aku filmmaker yang bikin film ya wis di Malang gitu terus Dengan sumber iya daya desperate lah seadanya. waktu itu mau magang ya butuh biaya masih nyari-nyari gitu. Sedangkan waktu itu tiba-tiba temanku ngajak bikin film, jurinya Jawa Anwar. Wih, Tepat ya. kayaknya cukup Menarik. menarik lah itu untuk memperkenalkan karya dari Malang biar bisa dilihat sutradara ternama gitu. Ya akhirnya ikut itu. Waktu itu akhirnya aku bilang oke wis ayo kita ikut gitu. Kita ngomongin konsep di promo wis oke wis ini. Akhirnya rapat kedua aku ngajak teman-teman baik. Oh. Teman-teman yang dari Batu ini tadi. Geng pahit. Itu Picture tadi mang ya? tak ajak ada aku, Vicky, Syahidan, Rian sama Deno. Oh. Wong limo ya. 5 orang Oh, ini. iya. Apa, Pak? Baterai entek, Cak. Yo ala Dek, baterai entek lho. Dan Ya juga ganti Dek. baterai Dek. Akad ya, Cak ya? Hah? Akad iki. Oh iya siap. Aman Dek. Ya. Obrolan tetap berlanjut dari GoPro ya. Kita tetap ngobrol. Iki ancen konsepnya gak cutting ya, Cek? Kalau kating-katingan Pak ya. One continuous shot. One bro. continuous shot ya. Yes. Kayak filmnya Gari Iya, Nugroho saya itu. saya lagi usum bisa. Iya, tak? 1917. Walah. Karena ini loh. Ngomongin. Ngopi dulu kalau bisa. Iya. Kopi buatan ibu saya. Khas kapal api. Untuk khas Kota Batu. Enggak, soalnya kan kayak kapal api. Roll. Oke. Lanjut. Teko iku mang oleh Cas dulu. oh iya bener. Teko iku mang kan kuli ngejak geng kapak mang. Big picture. Serius? Iya, Apa biar iya. zaman SMA tau gak geng? Oh, iya. Kapak bisa nambah anak iki. Iya, lima. Iya. Lagi terus mana lah Iya. lulus tadi Oh, kurang nyedek tancuk. tim kreatifnya minta kami mendekat. Iya, terus aku seneni Mbak Nola maaf ya. Terus akhirnya aku mang ngejak tim limo iku mang ambek ketambahan Premi, Wildan, Bima, dan Bima. iya, Kita Somo. 8. Oh iya 8. Ya kita rapat. Apa? Nah, waktu rapat itu si Premi menyarankan ngajak satu orang lagi yaitu Ara. Mbak Ara ya. Ara Oh. Sarah Kodriani. Iya. Itu karena dia jago merangkai kata. Oh, orang kayak apa? Dan waktu itu kita konsep filmnya itu ya karena waktu itu yang lagi usum di Instagram itu adalah video-video konten-konten yang alam-alam dengan voice over dan kata-kata yang indah. Waktu itu kita konsepnya sesuatu yang lagi ngetrend sih waktu itu. Sesuatu yang lagi ngetrend tapi bagaimana kita ngemasnya untuk menjadi sebuah cerita yang unik gitu loh. Akhirnya kita milih konsep kayak gitu. Makanya dijak Ara ini untuk ngerangkai kata, bantu kita ngerangkai kata. Ya, skenario nya bisa ya. Skenario bareng-bareng sih. Oh, bareng-bareng ya. Waktu itu kita ngobrolin juga plotnya gimana, kita nyoba di wali Alur cerita itu. Cuman akhirnya Ara yang ngerangkai katanya, terus habis itu temanku yang Deno, anak Bait ini, karena dia cukup good looking, dia kan ke arah Iya, rotok ganteng titik lah Pak Deno. Rotok ganteng titik ya. Ya ini. Yo yo. Bukan Iku yang mang. ini. Akeh anakku tapi Pak Deno. Terus Akhirnya dia dijadikan talent dari Thailand. jadi tokoh utamanya. Tokoh utama. Terus kita waktu itu kekurangan satu tokoh utama lagi, satu tokoh pendukung, yaitu ceweknya situ. Akhirnya kita ngajak temennya Premi yang dulu pernah jadi talentnya Premi untuk fotografi. Itu namanya Mbak Eni. Akhirnya Mbak Eni ikut juga, kumpul 10 orang. 10 orang wes. Itulah yang akhirnya di suatu saat akan jadi formasi histori yang pertama. Itu 10 orang itu. Nah, akhirnya kita syuting film rotasi. Itu film kita belum punya judul sebenarnya. Kita syuting aja filmnya di Bromo. Yang kita syutingnya itu penuh tantangan sih waktu itu karena kita itu alat nggak ada. Yes, alat itu seadanya wis, alat kamera punya anak-anak ini, punya Bima, punya Vicky, punya Premi. Urunan ya. Para maksudnya alat-alat asal nyomot ngono ya. Apa ya?
swadaya lah. Swadaya. Si Wildan ini dia yang punya drone, Hmm. akhirnya dia yang kita ajak jadi supir drone Iya. gitu. Supir Iya, drone. sopir drone Pilot. Jan, Iya. pilot. Terus ya gitu kita BDD wis kabeh. BDD. Biaya dewe. Makan, masuk promo, kita nyewa Jeep. enggak, kita nyewa tenda buat kita ngecamp di sana. Oh, Itu kakaknya penginapan ya waktu itu. enggak, hujan-hujan kita Loh, iya. hujan-hujan nginep di warung di atas Bromo itu wis basah wis tidur sampai basah-basah Iya. dingin pol ya. Gak masuk angin waktu itu. Enggak, masuk angin enggak. Paginya kita turun ke Bromo dan itu adalah pagi Idul Adha. Oh iya. Dan akhirnya ya karena Idul Adha itu sunnah sholatnya jadi Iya. kita Ya, dan soal- ya, timelinenya juga untuk ke festival tadi itu tipis. Iya. Jadi ya udah kita mengorbankan sholat Idul Adha untuk bikin film ini di Bromo. Jadi karena Idul Adha juga Bromonya sepi dan sepi waktu itu. musimnya juga kalau pagi itu berubah-ubah, kadang kabut, kadang Panas, panas, terus hujan gitu. Jadi kita punya banyak footage. ya kita punya banyak value lah, production value untuk film ini. Jadi kadang kelihatan fiksi, kadang jadi kelihatan time jamnya itu banyak itu, kayak lama gitu filmnya. Itu akhirnya kita syutingnya pagi itu di Bromo. Terus ada tambahan beberapa scene di Malang, diedit bareng-bareng. Jadi akhirnya kita kirim, kita kasih judul rotasi. Itu film pertamanya History. Waktu itu kita mengirim mau bingung mau pakai nama apa. Apakah pakai nama Bait apa pakai apa, tapi kan baru semua ini. Baru semua anggota baru. Iya, maksudnya ketambahan ada 10 orang. Terus kita bingung. Terus ya kayak beberapa sutradara legendaris gitu ya, kayak Steven Spielberg yang pakai nama production house-nya itu film pendek pertamanya dulu Amblin. Terus akhirnya kita ya wes apa History aja. History kan filmnya Bait yang pertama tadi. Ya wes pakai History, akhirnya kita kirim Dengan nama History. dengan nama History. Dan ya itu akhirnya tidak dinyana-nyana, ternyata masuk dalam 5 besar nasional ya? masuk 5 besar. Dari waktu itu cukup banyak sih, sampai 1000 lebih nggak sih Bung? Tingkat nasional ya waktu itu ya. Oh. Saingannya gak hanya di Malang dok, berarti seluruh Indonesia. Karena itu nanti yang 2 terpilih bakal mewakili Indonesia ke tingkat regional di Singapura. Oh, dikirim nang luar negeri. Lawan 7 negara. Jadi kita waktu itu masuk 5 besar tuh wis seneng banget gitu. Terus Ya gitu akhirnya masuk 5 besar. sik di Ya. koreksi-koreksi sampai juri ini. Nah ternyata tidak Sangka. dari 5 besar ini, ternyata juri tadi hanya akan memilih 5 besar doang. Oh, kudu 2 besar. Bukan 2 besar. Oh, 5 besar. Sedangkan 2 besarnya ini harus dipilih lewat vote. Oh. Akhirnya ya terpaksa kita harus harus berusaha untuk ngarik Oh, orang teman-teman. buat nge-vote film kami Waktu itu diupload nanti sih, Pak. di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube ya? Di YouTube. Oh, dia orang YouTube. Berarti ngejak konco-konco wah bae rek like iki rek like. Iya, ya ke grup di Malang gitu. Akhirnya ya gitu sebenarnya ya, agak gimana gitu loh ikut Iya. lomba yang kita udah mengerahkan banyak tenaga tapi nilainya dari vote gitu kan. Tapi ya ternyata kayak gitu waktu itu. Ya udah kita berusaha, ternyata film kami cukup banyak yang nge-vote sampai urutan kedua. Terus Hamin 1 gitu kita disuruh berangkat ke Jakarta sama panitia. Ya udah kita senang guys, kayak wih akhirnya ya kayaknya kita pasti masuk lah. Akhirnya Iya. kita berangkat aja, satu tim tuh full berangkat ke Jakarta. Biaya dhewe. Biaya sendiri. Wah, cuk biaya dhewe rek. Duit ngomongin lah kayak asline. kita di perjalanan padahal itu vote-nya nutupnya baru nanti jam 12 malam sih sebenarnya. Tapi kita berangkat aja wis berangkat itu. Terus ya itu sempat ada momen-momen deg-degan karena di kereta itu ada aku berebutan food gitu. Ada kejar-kejaran food gitu. Jadi ya gitu. Tapi akhirnya ternyata kita sampai di Jakarta, ketemu sama Joko Anwar, Mahdi Tiwa dan panitia itu kita masih ada di urutan kedua. Jadi akhirnya kita officially lulus dan lolos ke Singapura. Singapura gitu. Nah, terus nang Singapura itu ya apa? Sik biaya dhewe sih ya. Nah, kalau untuk ke Singapura 2 orang
akan diberangkatkan dari panitia. Jadi mewakili Indonesia dari filmku dan film satu lagi yang ikut ke Singapura tadi. Berarti mek satu orang. Dua Oh, dua dua orang. orang. Itu waktu itu yang ikut panitia saya sama talentku si Denny. Si Denny. Hmm. Terus Teman-teman yang lain ini harus berangkat sendiri karena kalau pengen ikut harus berangkat sendiri. Tapi teman-teman akhirnya waktu itu berusaha nyari sumbangan gitu ke pemerintah kemana. Waktu itu akhirnya udah dibantu sama salah satunya dari Batu, dari pemerintah Batu. Oh, dari Ibu Dewanti Lumpoko. ya, waktu itu. terima kasih Bu Dewanti ya. Terima kasih Bu Terima Dewanti. kasih. Yang waktu itu berpesan agar ya gitu dong, sekali-sekali kalian harus bikin film tentang Kota Batu dan pertaniannya Ya. gitu. Oh ya Bu gitu. Yang pesan itu kami ingat gitu. Ya, akhirnya dapat sumbangan beberapa, terus akhirnya berangkatlah teman-teman juga. Saya dan Denny ikut panitia, teman-teman ikut berangkat sendiri ke naik Singapura. pesawat. Ya kamu masa naik kapal. Ya, akhirnya akhirnya ke Singapura, terus di sana sampai awarding night dan ternyata kita di sana ngelawan 7 negara, ada dari Afrika, dari Australia, dari Asia Tenggara lainnya, itu ada dari India juga, ada Singapura, Thailand, Jepang. Jepang kayaknya lupa aku, ada nggak ya? Lupa aku. Oh, enggak Jepang. Enggak, kayaknya enggak ada ya. Nggak ada. Tapi beberapa lah. Pokoknya Asia Tenggara. Asia Tenggara, tapi ada dari Afrika, dari Australia. Australia juga. Akhirnya menang waktu itu. Apa kalah? Akhirnya menang. Oh, menang. Kita juga gak nyangka karena musuhnya kayak gitu. Apalagi yang dari Thailand dan Vietnam. iya, itu bagus banget gitu. Tapi ternyata kita menang, dapat juara 1. Dan dapat juara 1 People's Choice. Oh. Jadi kita ada dapat 2 juara, People's Oh, Choice dua nominasi berarti ya. sama Grand Winner ini. Oh. Jadi People's Choice ini nggak ada sebenarnya awalnya. Malamnya itu awarding night, siangnya itu tiba-tiba ada nominasi baru yaitu People's Choice gitu. Yang itu dinilai dari Orang lihat. like Like. gitu. Jadi kalau yang vote itu dapat People's Choice menang vote, terus yang juri itu menentukan grand winner-nya. Nah, itu tiba-tiba siangnya itu ada juara People Choice yang awalnya nggak ada. Oh, kok tiba-tiba ada gitu. Padahal di web tuh kita jelas-jelas unggul. Terus jadinya kan, oh gitu kan People's Choice pasti kita gitu kan. Terus. Terus waduh, apakah ini adalah juara hiburan saja karena nggak menang yang lain gitu. Karena nggak menang yang lain tapi vote-nya banyak, apakah akhirnya diadakan People's Choice ini gitu. Ya wis akhirnya nggak berharap banyak sampai malam awarding night itu diumumkan People's Choice yang pasti kita, ya kita ya udah dapat, makasih gitu. Terus waktu grand winner kita wis kayak alah pasti enggak lah, pasti yang lain karena udah dapat People's Choice masa dapat lagi gitu kan. Ternyata kita juga. Wah itu udah nggak dengerin aku sama Denny itu. Malah kontestan negara lain itu yang bilang, hei rotasi gitu. Rotasi gitu kan. Ya itu akhirnya ternyata dapat juga. Wah itu terus video callan sama teman-teman. Anak-anak lagi di luar venue itu. Start the day. Iya. Itu mereka cuman tapi mereka nggak lihat. Mereka nggak tahu karena burak kan. Terus akhirnya mereka datang ke venue juga. Lihat pialanya, wah langsung nangis semua anak-anak. Senang ya. Gila. Terbayar tuntas ya. Nangis Berarti semua. dari situ cikal bakal history gue Ya. sampai sekarang. Pulang dari sana akhirnya kita 10 orang ini memutuskan, karena 10 orang ini kan masih kuliah semua ya, masih kuliah semua. Akhirnya kita memutuskan, ya Allah, ya wis lah, kini timbangane mek kuliah tok, mau kuliah mulai skripsian tok, ya wis kenapa kita nggak coba jalan bareng sama History. Jadi akhirnya sama History lanjut, dan waktu itu dapat hadiah yang cukup banyak sehingga memungkinkan kita untuk upgrade alat, nyewa tempat, bikin studio. iya, Kantor lah wis. bikin kantor lah gitu, kantor yang menyediakan jasa video foto juga gitu. Itu Awalnya. Nah, semakin kesini kan otomatis semakin besar. Nah, saiki sing history kita sisihkan dulu. Nah, saiki soal pribadi sampeyan dhewe. Dari film iki tanggapan orang tua ya apa? Maksudnya kan profesi filmmaker ini kan untuk kita budaya timur ya kan nggak bergengsi gitu loh. Maksudnya
Ya kecuali nek kene urip nang Jakarta kayak kenalan nang Jogja mungkin iso. Budaya timur ini maksudmu Indonesia Timur? Yo gak maksudnya budaya timur kan kita kan nek dilirik maksudnya nek terpandang itu pertama mungkin nek kerja di PNS, Oke. terus kerja di perkantoran, kerja pabrik kan lebih koyo didelok iku oh iki lho sing jenenge kerja iku kan Iya, waktu iya. saiki kan ngono. Paham. Terus mereka tanggapan wong tuane sampean ku ya apa? Arek iki garap film terus maksudnya sampai saiki lulus garap film. Apa wong tua wis ndro kalau kerjaan kono liya, kalau sing maksudnya masa depan sing lebih pasti. Apa ya apa ngono. Kan semakin seni kan semakin dewasa. Ya apa tanggapan wong tua? Ya untungnya dan alhamdulillah itu aku lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi kebebasan. Karena menjajah di atas dunia harus dihapuskan. Terus Karena tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi ayahku itu memang lahir di keluarga yang punya darah seni yang cukup tinggi. Jadi dari kakekku dulu itu kakekku emang seniman. Mbah ya. Mbah itu seniman, geng motor, Dilan zaman dulu. Dilan old school. Ayahku juga seorang seniman, mulai dari pernah jadi ilustrator majalah, pelukis, sekarang jadi pematung, pemahat. Jadi ayahku memang punya darah seni, pernah jadi anak band juga. Oh, Jadi Pak Lendi. jadi aku memang dari kecil sudah diajari hal-hal banyak tentang seni gitu, gambar dan lain-lain. Jadi keluargaku emang nggak pernah menuntut aku untuk menjadi seorang PNS atau yang intinya pekerjaan yang kantoran gitu, nggak pernah sih. Ya apa yang aku sukai gitu sih, untungnya kayak gitu. Dan ya ibu percaya sih, karena dari SMP aku sudah, dari SD bahkan itu aku selalu ikut. Maksudnya prestasi yang aku dapatkan itu jarang dari prestasi akademik. Oh, lebih Selalu prestasi non akademik. Jadi mulai dari SD dulu prestasi ya lomba gambar. SMP pernah ya juara band juga pernah. Oh, tau ngeband? Loh, pernah Pak. Gitaris. Oh, loh. gitaris. Terus Mantap gitaris. Ya terus habis itu SMA juga bikin film itu ya buktinya sempat menang-menang. Maksudnya SMA kan menang-menang film itu juga dapat uang gitu. Waktu tak tunjukkan ke ibu gitu, ya seneng gitu, bangga gitu. Ya ibu saya percaya aku bisa menghasilkan lah dari sesuatu yang aku sukai. Jadi nggak pernah nuntut sih. Ya itu juga aku milih jurusan DKV pun kalau orang tuaku adalah orang tua yang kolot atau pengen anaknya di kantoran, ya mungkin malah nggak dibolehin Pak. Jangankan film, DKV aja nggak boleh gitu. Paling ya disuruh ke yang lain, akuntansi, marketing dan lain-lain. Cuman ya itu ternyata nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka itu, ayahku sih, yang penting aku tahu mau jadi apa gitu. Berarti aku Dan ngerti. yang penting aku mikirin gitu, mau jadi apa. Jadi dulu waktu mau ke DKV juga ditanyain, terus kemudian nak lulus jadi apa gitu. Oh, ditakoni ngono berarti. Iya. Gak jadi Power Ranger. Aku bilang mau jadi manusia hebat. Jadi manusia hebat betul. Enggak sih Pak, aku waktu itu bilang ya realistis aja sih. Iya, realistis. Realistis aja, aku bisa jadi ilustrator atau videografer, filmmaker, pokoknya paling mantap, paling elek aku kok iso ngelamar dari guru seni. Guruku lho akeh sing DKV ya ngomong. Tapi dari jawabanku yang sesimpel itu ternyata ya wis mikir ya udahlah, yang penting dia tahu gitu loh. Maksudnya nantinya arahnya kemana, sementok-mentoknya ya jadi apa gitu, dia udah membayangkan mungkin gitu. Jadinya ya udah bebas. Akhirnya aku masuk DKV ya nggak apa-apa. Aku bikin film, apalagi yang rotasi tadi bisa menang, bisa dibilang ya internasional kan ya. Ya seneng banget. Bangga. Ya bangga sih. Ya gak bangga tok ayo. Ya iki lho anakku Rendro yang iki lho. Ya. Sopo sing kepengin mpek mantu ayo. Wis dipesen. Oh, itu pesen pisan. Oh, gak oleh Kak ya. Terus Mas Joko ini loh, siapa nih Mas yang nggak mau sama Mas Joko? Mas Joko ini usahawan,
YouTuber, Keliru. kru film, wah, Keliru. multi talent Mas Eko ini. Keliru. Ya pemirsa kalau Gak usah, gak usah. menghubungi Mas Eko ada di sini namanya. Terus mari ngono akhirnya Ya gitu, akhirnya sampai sekarang pun ketika akhirnya aku lulus, ya akhirnya ketika aku telat lulus, telat lulus ya. telat lulus aku kuliah cukup lama. Berapa semester? Mentoknya berapa semester sih kalau kuliah itu? 15 ya? 14. Iya. Sama 14. Saya 14 setengah. Oh. 14 terus ada semester pendeknya. Jauh utang berarti. Iya. Saya mentok itu, tapi ya nggak masalah sama orang tua karena saya juga sibuk. Ya, waktu itu ada alasan sih karena sibuk di history dan setelah rotasi pun kami juga ikut beberapa film lagi dan alhamdulillah cukup menghasilkan waktu itu, jadi ya orang tua Aman. santai sih, Aman orang tua ya. santai. Kan nuntut waktu itu. Enggak untuk. Soalnya biaya ya murah mang lo cari ini. Iya. Jujur sih waktu sampai semester 7, pokoknya semenjak ada history itu orang tua sudah malah wis nggak pernah bayar SPP sih. Wes gak tanggung jawab sama ya. Enggak. Untuk kuliah karena aku merasa waktu itu kuliah telat iki. Aku merasa kuliah telat tapi aku iki nggak pengen menjadikan histori sebagai alasan doang. Jadi kan kuliah telat tapi kan orang tua juga nyuruh gitu, jangan lulus. Tapi aku juga Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Apa ya? Akhirnya aku maksudnya nggak enak juga loh di diriku ketika orang tua nyuruh yang lulus tapi aku di history ini sibuk gitu. Jadi ya aku tahu diri lah untuk kuliah waktu itu tak biaya sendiri gitu. Berarti sampai sekarang ini wes ya menjadi sebuah profesi ya. Profesi kok kudu saiki. Nek saiki dibilang saiki, maksudnya wis lulus, terus mari ngono kan wong tua mah wis ora pandangan, saiki kan wis lulus, terus tetep garap film ae. Lebih ke saiki lebih ke profesi apa enggak sih? Ya Apa bisa dibilang sih tetep koyo wingi-wingi sik santai ngono enggak sih? kalau sekarang kan udah lulus ya enggak juga sih. Mungkin bisa aku bilang kalau untuk filmmaker yang ada di industri itu ya belum profesi, ya belum ke situ, belum nyampe kan. Tapi untuk di dunia video ya sudah menghasilkan ya. Sudah. Menghasilkan. Soalnya history ya beberapa kali pegang proyek-proyek besar ya. Dia Terus walaupun bukan film, kalau untuk jadi filmmaker yang film beneran yang mungkin bisa tayang di bioskop atau ada di industri film itu kita ya itu masih cita-cita yang masih berusaha kami capai. Kan emang tanggapan orang tua kayak ngono ya. Terus kan otomatis kita kan sampeyan wis dewasa ngono lho. Terus kepikiran enggak sih ono sing perasaan atau pikiran sing mama enggak sih? Aku iso enggak yo urip teko film iki yo. Apa aku harus golek kerjaan liya yo, metu teko kene yo. Apa koyo ngono sih? Ya pasti sih. Pasti. Ya pasti sih. Apalagi ya sebenarnya masa-masa ini baru terjadi Sekarang ya. baru-baru kemarin sih. Ya bisa dibilang saya dan teman-teman ini sedang mengalami yang namanya krisis apa sih ini? quarter life Quarter crisis. of life crisis. Quarter life crisis. Apalagi saya juga baru lulus tahun kemarin, teman-teman juga baru lulus tahun kemarin. Tahun ini juga masih Februari kan baru saja kemarin. Teman-teman juga baru lulus. Jadi ya kita lagi ada di fase itu quarter life crisis. Kalau untuk aku sendiri, Ini ngomong sama sendiri ya, bukan Aku ya? di story ya, bukan di story sama kalau saya sendiri sih nggak ada kepikiran untuk melenceng dari sini sih. Maksudnya untuk menjadi filmmaker itu masih sebuah passion dan cita-cita, dan ya masih akan terus berusaha ngejar ke sana. Jadi nggak ada pikiran untuk berhenti lalu mencari kerja lain. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Kalau mencari kerja lainnya iya, Iya. mencari penghasilan lain lah, lebih Iya. tepatnya mencari penghasilan lain itu ada. Tapi kalau untuk keluar dari dari jalur ini enggak ya, enggak. tetap ya. Soalnya wis tadi prinsip memang ya. Iya. Berarti nek metu Bukan kene dosa ya. prinsip juga sih, bukan prinsip sih, karena kecintaan sih. Cinta. Maksudnya kalau lebih ke kebutuhan diri juga, karena ini cita-cita. Kalau misalkan aku nggak melakukan, aku yakin aku bakal nyesel gitu. Jadi aku nggak pengen nyesel. Mending aku nggak jadi orang kantoran, tapi aku
berusaha nyari penghasilan lain, tapi ini tetap jalan. gitu. Oh, iya. Kan ini kan maksudnya sampean kan ranah produksi sampean kan di Malang-Malang toh. Ono nggak sih rencana kepingin, oh aku nang Jakarta rek magang rek melok Joko Anwar rek. Oh aku nang Jogja rek melok Hanung Bramantyo rek apa ngene. Ono nggak sih pikiran kamu? Pasti sih, Pasti ya. pasti untuk nyari pengalaman pasti kok. Jadi kalau misalkan ada kesempatan magang juga pengen ikut kalau misalkan, tapi di sini juga kadang itu megang project juga. Jadi ya selama ini waktu itu sempat mau magang di Jakarta, tapi karena di sini masih ada project ya nyelesain itu dulu gitu. Kalau untuk belajar nggak ada kata berhenti sih pasti, tapi di sini juga tetap berkarya intinya gitu. Tetap berkarya. Dan kalau bisa sih, kalau dulu aku tuh sempat mikir aku tuh ke Jakarta, harus pindah ke Jakarta, harus pindah ke Jakarta biar dapat project-project di sana. Sekarang malah nggak sih, aku malah pengen menggeser pikiran itu. Aku malah pengen ngambil job atau project dari Jakarta dan aku bawa ke Malang. Oh, malah ngono saya. Jadi malah pengen ngembangin Malang. Jadi nyari-nyari project itu nggak harus di Malang doang dan nggak harus di Malang doang, tapi bisa dari luar. Saya kayak kemarin dapat job iklan juga dari Surabaya, dari Jakarta gitu. Tapi tetap produksi di Malang kok. Tapi Meskipun ya sesuai kebutuhan. Kalau bisa ya tetap di Malang, kenapa enggak? Mungkin footage kalau di Malang, mungkin di luar daerah. Pokoknya tetap apa emang PHI emang di Malang ya. Pengen. Saat ini sih pikirku kayak gitu. Karena ya aku merasa Malang ini cukup pesat perkembangannya. Komunitas-komunitas film juga semakin banyak. Sekolah-sekolah yang mempelajari film juga semakin banyak. SMK kan banyak. Dulu saat ini SMK film aja udah ada 2 di Malang Kabupaten dan Kota Batu. Ini sangat bagus sih. Aku merasa perkembangan film di Malang akan meningkat. Jadi kenapa nggak aku mengembangkan yang di sini gitu? Apalagi film-film lokal pun kan juga banyak. Film-film lokal yang akhirnya sampai ke bioskop. Kayak Ziarah, Tengkorak, dan lain-lain. Kan mereka dari di lokal sebenarnya sekarang, tapi bisa nyampe bioskop. Nah ini kan soal film ya. Beberapa project kan termasuk web series, sebenarnya kan ya Sampean garap, terus film-film pendek, iklan termasuk ya. Terus yo video klip ngono. Sampean sebetulnya duwe spesialis dhewe enggak sih soal film kah atau sebuah apa sih genre itu loh, maksudnya sampean duwe ciri khas dhewe enggak sih? Maksudnya nek koyo anggap aja Joko Anwar kan lebih ke film anggap koyo horornya kan sing horor sing koyo ngono. Terus genre atau tipe projectnya? Kalau tipe project sih aku ya, kalau aku sih tetap ke film sih. Film ya. Tetap ke film. Jadi aku biasanya dapat project juga dari dinas atau apa, dinas kayak OJK dan lain-lain. Itu kadang itu pendekatannya juga tak bikin film. Akhirnya jadi kayak cerita juga. Jadi lebih ke film sih Mas ya. Dan tetap ke film sih. Ya. Soalnya kan ono sing beberapa iku anggap ae dia dari video biasa, maksudnya dari wedding terus laju ke dunia film. Nah, dunia film kan nggak segampang dunia wedding ngono kan ya. Enggak juga. Tergantung sing relatif ya. Kan ono sing koyo ngono. Maksudnya dhek akhirnya njukuk kabeh iku. Ya kita awalnya ngambil kabeh. Kita ngambil semua. Jadi tahun 2016 waktu History baru berdiri itu kita nyikat semua sih, Opo sing ono cowok iya, wedding ambil. Wedding kebanyakan. Dan aku akhirnya menyadari di tahun depannya itu aku merasa nggak bisa weddingan gitu. Aku merasa aku nggak bisa menyalurkan hasrat itu di situ sih. Maksudnya relatif sih, emang setiap orang beda-beda. Cuman kalau aku pribadi, aku merasa jiwaku nggak di situ. Jadi akhirnya video-video wedding yang aku hasilkan sih aku merasa nggak ada jiwanya karena aku nggak ada di situ. Dan daripada aku mengecewakan, membohongi diriku dan berpotensi mengecewakan klien, akhirnya ya mending aku nyetop. Akhirnya aku nyetop weddingan dan fokus ke yang lain. Oke, kan terus saiki mulai berkembang kan ya, maksudnya History pisan kan mulai bener-bener garap film. Maksudnya ini yang garap film, cuma semakin kesini kan
mulai teko teknik, pengambilan, tata gambar, tata cahaya semuanya kan wis mulai bener-bener real film. Iya, iya. Iku Siapa soal- dulu ini? Nah, enggak. Siapa dulu? Dulu. Enggak, soal pendanaan ngono ya apa sih? Maksudnya kan sing disewa alatnya yo gak murah lho. Alat-alat segalanya soal sound, lighting, kamera pisan meskipun history dhewe kan duwe kamera. Maksudnya kan ono kamera itu sing harus diatasi iki kan ya. Maksudnya harus apa sih? Minimal sekelas iki ngono. Iku dananya itu kan sih. Kalau selama ini story belum sempat dan belum sempat sih sebenarnya untuk ikut funding, acara funding kayak kalau tonton lalu itu ada dari Pusbang Film itu ngadain funding pendanaan untuk cerita dan proposal yang diterima dan itu menghasilkan film-film bagus juga, tapi story belum sempat juga sih ikut itu karena pengetahuan kita juga masih sedikit, terus kita masih fokus project-project. Akhirnya kita setiap bikin film itu film-film yang ditujukan untuk lomba. Jadi setiap ada lomba apa kita ayo bikin gitu. Terus habis itu uangnya dari kita sendiri. Karena History juga punya kas yang hadiah juga yang dari pertama. Oke, kemarin. Kita ambil bikin film terus menang dapat hadiah lagi gitu. Masih gitu sih waktu itu. Semuanya ya. Ya, jadi pendanaan kita masih bisa dibilang dari diri sendiri lah. Kalau yang terakhir ya dari project sih. Jadi memang projectnya cukup besar, jadi kita bisa nyewa-nyewa yang lebih lagi dan belajar lebih lagi gitu. Kedepannya sih rencana ini malah pengen ikut funding itu tadi. Jadi ada beberapa event yang melakukan penyaringan untuk proposal dan skrip yang bisa didanain dan kita pengen ikut itu yang bisa menghasilkan film tanpa harus mengeluarkan uang sih gitu. Terus kan history kan semakin kesini kan otomatis semakin besar. Nah, gak mungkin kan maksudnya wong 10 iku mang terus kan ya. Otomatis kan kelebon koyo arek-arek sing kepengin magang, arek-arek sing mungkin produksi sampe membutuhkan, wah aku butuh arek iki gawe nganu iki ngene. Iku sampai saiki sik tetep gak sih untuk sekarang dan project berikutnya sik tetep aku tak nyomot iki sampean gelem maksudnya menawari arek-arek gak sih? Maksudmu ini secara halus, cuman bakal ngajak aku mana gak sih? Semut ya teman-teman ya. Iya bener. Maksudnya kan kan ono mungkin gak aku tok. Iya. Kan sing maksudnya awal koyo magang-magangan kan aku ketoke sih ya. Kan di jobo kan kayak maksudnya arek sing kepingin, Mas, sampean gak butuh arek kayak Mas, arek lighting aku pengen magang Mas, gak perlu dibayar, gak perlu pokoknya penting aku butuh ilmu. Iya. Iku kata-kata dia Jeko banget loh. Itu Jeko banget iku. Jeko sempat suatu malam nelfon aku, Mas Bro, aku melo aku gak usah dibayar Mas Bro. Pokoknya aku gak akan kabur apa-apa. Ingat banget. Adalah percakapanku dengan Jeko suatu hari. Enggak sih, maksudnya saiki nerimo gak sih arek sing kepingin magang ngono. Tetep karena ya aku merasa kita juga kekurangan kru gitu loh. Kita kekurangan kru dan kita juga ya 10 orang itu sangat sedikit dulu untuk sebuah film. Dan apalagi basicnya anak juga beda-beda, ada yang lebih ke produserial gitu kan, sedangkan diproduksi sedikit, artistik sedikit, kayak lighting juga nggak ada yang basicnya di situ. Jadi kan ya memang butuh outsourcing gitu. Jadi tetap kalaupun nanti bikin film pasti kita akan ngajak juga karena banyak juga sih kenalan juga yang mau membantu kita gitu ya, kayak Mas Jeko ini contohnya. Saya itu loh Kak ya, diajak Pak Rendro. Terus memaksa. Nek gak ngono gak mlebu. Ya, gak melu produksi apa sih produksi film itu ngono kan ya. Terus Pak, untuk kedepannya berarti otomatis sampean mangkan asine wis gak kepingin nang Jakarta secara nggak langsung kan ya. Iya kan maksudnya nek kalau iso bisa mengembangkannya di sini. berarti gak memungkiri ya umpama ono tawaran teko Jakarta. Mas, aku ono project iki, sampean belum garap Pak. Dari mungkin film sing rada gede. Ya kalau memang video klip pisan ngono enggak sih, Pak? kalau ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Tetap bakal sih
kalau misalkan emang kesempatan ya kenapa tidak sih, maksudnya kalau itu rezeki ya kita terima. Apalagi ya sekarang ini History ini kita sepakat untuk bikin subbrand baru. Jadi itu karena itu bisa ke banyak hal gitu dan bisa menghasilkan juga. Karena History yang film sini aku pengen itu memang lebih ke karya, memang ke film, dan ya semoga suatu hari bisa menghasilkan film besar, film yang memang film bioskop. Dan itu cita-citanya History film, visinya History film. Dan aku pengen ketika kita bikin film itu memang bukan untuk nyari uang, tapi emang berkarya, all out lah, dan bisa ikut festival-festival yang memang lebih bergengsi lah itu ya, yang grade-nya A gitu. Nah, subbrand inilah yang akhirnya tempat kita untuk mengembangkan skill dan juga mencari kehidupan. Oh, berarti mencari makan berarti. Jadi ini bisa ke banyak hal, nggak cuma film. Jadi bisa ke iklan, ke video klip, bahkan mungkin semuanya wis ya. Kecuali wedding ya. Berarti koyo sing industrial termasuk iklan-iklan bisa. Iya. Jadi kita kalau misalkan ditanya ada proyek dari Jakarta garap ini, ya kenapa enggak gitu? Karena ya rezeki sih. Terus selama ini koneksi untuk nembus ya. Maksudnya nek pasar Jakarta kan lebih ke yo wong iku ae lho, yo enggak sih? Wis mulai ono channel enggak sih untuk ke Jakarta, untuk ke Jogja, untuk garap iklan iki. Wis ada enggak sih, maksudnya mulai kebuka enggak sih sekarang? Kalau untuk marketing sih kita memang nggak ada spesialis. Kita nggak punya anak marketing yang kita tempatkan di Jakarta. Tapi beberapa kali kita memang punya kenalan aja yang di Jakarta yang punya jalan ke situ, dan akhirnya dilempar ke kita. Pernah juga gitu. Jadi kita masih berusahanya dari situ sih. Kita nerima jobnya dari situ. Cuman nggak menutup kemungkinan nanti kita bakal naruh orang di sana juga. Naruh orang marketing lah ibaratnya. Marketing atau mungkin nyari marketing di sana, karena banyak teman sih yang ada di sana. Kita apalagi yang baru lulus ini juga banyak yang kesana juga. Berarti kemang yo, History tetap dengan idealisnya itu bikin film tapi harus realistis dan bisa menghidupi tim-tim itu tadi. Ya, betul. Kenapa? Ya kita mencoba untuk bagaimana caranya History film ini tetap jalan dengan idealismenya, filmnya, tapi ya idealis ya, kalau idealis tuh ya nggak mangan. Iya benar, tetap realistis ya, idealis realistis luas. Nah, terus sing terakhir iki wis ya. Pesen-pesene kayak sampean kayak arek nom-noman mungkin sing saiki lagi galau kepengin gawe film tapi gak ono kru, terus kepengin gawe film tapi gak ono koncoe, terus marung ngono gak apa-apa. Sing dukur. Terus kepengin gawe film tapi danae gak ono apa sih? Untuk pertama ya harusnya nggak ada alasan sih, bullshit lah pertama tinggal filmnya ngomongnya gak ono koncone, gak mungkin Pak. Lah misalkan dari awal aja pengen bikin film wis bilang gitu, berarti kamu emang gak pengen bikin film gitu. Untuk bikin film itu pasti ada jalan sih, pasti lah orang. Aku pertama kali bikin film aja gitu pakai kamera cuma satu, tripod, udah selesai. Sing rotasi itu pakai kamera apa, Pak? D3200 Nikon dan kit. Rotasi ya? Rotasi. Oh, rotasi. Kalau rotasi itu pakai 60D. 60D loh, Pak. Kan lo nang YouTube enggak ada channel rotasi 60D. 2016 gitu. Jadi ya nggak mungkin sih mau bilang gitu tuh. Yes, urunan. Kalau kalian memang sudah punya kru, punya tim, ya bisa nyoba ikut funding, coba nulis skrip, ikut funding, ngajuin proposal, banyak kok, ada banyak infonya, pasti bisa dicari lah, seperti Europe on Screen dan lain-lain itu ada. Dan ya kalau ya jangan dijadikan alasan sih kalau hal seperti itu. Pasti bisa. Bahkan nggak punya kamera pun pakai HP aja bisa. Iya sekarang ya. Iya. Dan banyak loh HP sekarang yang udah 4K. Iya. Bahkan ngasih fitur-fitur untuk filmmaking, dan
udah kerja sama sutradara besar untuk membranding dirinya sebagai HP yang bisa untuk filmmaking itu juga banyak. Kalau yang di daerah Pasuruan juga misalkan pengen bikin film nggak ada alat, bisa ke Jeko Adventure. Nah, ada di Pasuruan itu ada alat filmmaking lengkap dengan harga terjangkau. Amin bener. Terus Pak pesen-pesen itu kan mang sing gawe film ya, sing katine gawe film, terus pesen sing arek film. Nah kan arek film ono sing anjene bener-bener jiwae di film kok sampean, ono maning arek film mek katut-katutan koncone ya kan ya ono kan ya. Terus pesen sampean gawe arek sing film iki, maksudnya nang dunia film. Nek anjene awake iku nang dunia film cek carane yakin iku tetep ndek jalan iku ya apa sih dengan iku mang sih dengan realistis dan iku mang ya apa sih carane cek tetep bertahan iku ya apa. Pertama ya tanyakan dirimu apakah kamu cukup mencintai film dengan cara nonton film. Apakah kamu senang nonton film, apakah nonton film aja malas gitu. Kan ada tuh anak yang misalkan punya rekomendasi, direkomend temannya, nonton film iki api, atau lihat review di Instagram atau di YouTube atau di Google gitu, film iki kok ratingnya api gitu. Tapi dia malas nonton. Ya apakah kamu benar-benar mencintai film kalau kamu malas nonton film gitu. Kedua, cobalah kalau memang kamu emang suka nonton film dan oke, kamu wis seneng banget nonton film, penasaran, cobalah bikin film. Karena bikin film itu akhirnya bakal menemukan Jiwa-jiwa yang hilang. ya maksudnya kamu akan mengetahui kamu bisa bikin film atau enggak itu dari bikin film gitu. Jadi kalau filmmu itu menurutmu oke, ya lanjutkan. Kalau misalkan filmmu itu ada kurangnya, coba cari di mana gitu. Menurutku kalau kita senang nonton film dan konsisten, itu pasti kita mencintai film sih. Dan menurutku nggak ada alasan untuk menyerah sih. Karena ya kayak kalau aku quote-nya Quentin Tarantino itu, if you love movies enough, you can make a good one. Jadi kalau kamu cukup mencintai film, ya kamu kok mati Pak. Kalau kamu cukup mencintai film, ya kamu bakal bisa bikin yang bagus gitu. Berarti harus tetap bertahan yo. Nek memang bener-bener DE di dunia film itu Bang. Soalnya Ya pokoknya tetap jangan malas-malas nonton film dan tumbuhkan rasa cinta dengan nonton film. Karena dengan nonton film itu ya bisa menumbuhkan rasa cinta loh. Gak cuma film-film mainstream, film-film Hollywood Indonesia, tapi juga film-film yang ada di pemutaran alternatif, kalau film-film indie, film pendek. Itu pasti semakin kita banyak perbendaharaan, semakin kita semangat. Ayo bikin kayak gini. Bagus banget ya. Gimana caranya bikin kayak gitu? Banyak baca juga, itu pasti senang sih. nyari-nyari referensi. Oke. Koye seperti itu wawancara dengan Pak Rendro ya. Director ya, idolaku. Iya. Ambil idola iku lho, cewek iku. Turunan apa? Turunan wong Belgia. Aceh ya. Mbak Nola ya, calon suami. Kenapa sih? Oke, kayaknya seperti itu. Semoga ada manfaat ya. Terus awakmu sing kepingin gawe film mang termotivasi. Kau nek kepingin ro Instagrame Pak Rendro tak kei ndek nisor. Kau nek kepingin ro Instagrame History Film tak kei ndek nisor. Sak sekalian YouTube karya-karya. Kalau pengen tahu Instagramnya Ucup ini, Ucup namanya Ucup, ada di bawah juga. Iya, nanti dikasih juga ya. Terus Pak, Ono mana sing terakhir ya. Cara nih cek gak menyerah. Arek-arek Malang iki apa sih? Cek gak menyerah. Iya, cek gak menyerah dengan film, dunia film. Cek gak menyerah ngono lho, cek tetep berkarya. Cek gak lembeng ngono Pak, maksudnya cek gak menurun tambah menurun nih lho. Cek tetep terus berkembang ya apa sih? Maksudnya semangat sing kudu ya apa sih? Semangat 45. Semangat 45 ya. Ya itu tadi, maksudku ya munculkan rasa cintamu pada film gitu. Ya gimana ya?
nggak tahu ya. Ini jawaban yang klise sebenarnya, jawaban yang klise. Kalau ya tanyakan dirimu sendiri, jujur loh dengan dirimu sendiri gitu. Ya tapi ya gimana lagi, emang kayak gitu ya. Maksudnya ya aku nggak bisa ngasih tahu gimana caranya karena aku juga nggak tahu kenapa aku suka gitu. Yang aku tahu adalah aku ini seneng banget nonton film dan aku seneng banget sama film, dan aku menikmati setiap momen ketika aku bikin film. Jadi yang bisa aku berikan ya cuman nonton film. Setiap bulan, setiap tahun pasti ada film-film yang bagus banget, tontonan, cari reviewnya, cari ratingnya, cari makna-makna tersembunyi di dalamnya, cari siapa filmmakernya, tonton film-film yang telah dibuat filmmakernya, dan coba bikin. Karena saat bikin film ya kita akan menemukan momen-momen yang sangat membahagiakan gitu, dan ya itu cuman itu sih yang bisa aku bagi karena ya aku juga masih belajar juga dan masih terus berkembang, berusaha berkembang. Jadi ya marilah kita berkembang bersama-sama dan memajukan kota Malang dan Jawa Timur. Benar. Di dunia perfilman. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bilang menit,